Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang telah kami susun yang berjudul Penjualan Jasa dan Sewa Menyewa. Pertama yang akan mempresentasikan adalah saya, kemudian Cut Ade Studi, dan dilanjutkan oleh Salimah. Islam adalah agama yang paling diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad datang diutus sebagai Rasul untuk menyempurnakan akhlak manusia. Islam telah mengatur segala aspek kehidupan, termasuk muamalah. Dalam muamalah terdapat jual beli. Orang yang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang mencari keuntungan semata, tetapi ia harus memahami ketentuan-ketentuan yang harus dipahami oleh penjual dan pembeli, sehingga supaya jika proses transaksi sudah dilakukan, tidak ada yang dapat dirugikan antara satu dengan yang lain. Tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang tidak ada yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, melainkan membutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat Islam, dan agar barang tersebut bisa kita gunakan, agar jasa tersebut halal untuk kita, dan agar uang tersebut benar-benar menjadi rezeki yang diberkahi. Jual beli dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua belah pihak atas dasar keinginan, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu alat tukar yang sah yang diakui dalam lalu lintas perdagangan. Menurut Rasulullah, mata pencaharian yang paling baik ialah jual beli. Hal ini tidak terlepas dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan kerjasama dalam aktivitas ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian Islam juga mengajarkan umatnya agar selalu menerapkan nilai-nilai yang positif agar terhindar dari tindakan penipuan dan pemerasan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, transaksi ekonomi harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan aturan syariah. Maka yang terpenting untuk kita perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang akan membuat muamalat itu menjadi halal yang dibolehkan, yang dikenal oleh para ulama sebagai syarat rukun jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli transaksi akad dilakukan oleh orang yang berhak dan berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah balik, berakal, kemudian tidak ada paksaan. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari orang lain, maka Allah melarangnya. Jika orang memberikan paksaan, contohnya guru kepada muridnya, atasan kepada bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada pihak yang membutuhkan pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa, yang menyebabkan perpindahan uang yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kemudian poin selanjutnya, akad ijab dan qabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli, bisa dilakukan dengan kata-kata atau bisa juga dengan perbuatan. Keduanya ini sudah dijelaskan oleh para ulama secara turun-menurun. Transaksi dalam dua bentuk jual beli ini diperbolehkan oleh kalangan para ulama. Persyaratannya bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci, dan bukan barang yang najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali,
banyak parsial-parsial daripada barang yang diharamkan. Sebutkan saja narkoba, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya. Tidak boleh diperjualbelikan, begitu juga dengan yang najis. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang benda-benda najis berasal dari babi dalam bentuk lemak, bulu, daging, dan hal-hal yang lain. Diperjualkan tanpa memperhatikan kehalalannya. Kemudian jelas barangnya dan harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak. Agar tidak menimbulkan kecekcokan, keseteruan di antara yang bertransaksi. Kita melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kita. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat dengan pihak yang lain. Bila dilakukan sesuai dengan syar'i, barang jelas, harga jelas. Tapi bila harga nggak jelas dan barang tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Dan ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjual barang yang belum kita miliki, karena Rasulullah melarang hal itu. Lalu tidak ada larangan dalam jual beli ini. Tidak ada kezaliman, tidak ada riba, karena riba adalah dosa besar. Kita yang ingin memenuhi kebutuhan kita dengan bertransaksi dengan pihak yang lain. Tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa? Dan dengan kemurkaan Allah, sementara yang kita inginkan adalah keberkahan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Tidak ada unsur paksaan. Jadi kita harus selalu perhatikan dan memastikan bahwa transaksi yang kita lakukan sudah benar-benar sesuai dengan syar'i. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Cut Adiastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Adiastuti ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip jual beli dan sewa menyewa. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip jual beli, yaitu ada 3. Yang pertama, suka sama suka. Maksudnya di sini, pada saat melakukan transaksi jual beli tidak boleh ada kecurangan, paksaan, atau merugikan pihak lain. Yang kedua yaitu timbangan harus benar, yaitu kita pada saat bertransaksi tidak boleh mengurangi atau menambahkan jumlah timbangan yang bisa merugikan salah satu pihak. Yang ketiga yaitu adanya iktikat baik. Lalu saya akan membahas tentang sewa menyewa atau ijarah. Menurut syarak, sewa menyewa atau ijarah adalah urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dan dapat diserah terimakan dan memiliki manfaat dan tujuan yang jelas. Barang yang disewakan harus memiliki manfaat, yaitu seperti rumah, mobil, dan sebagainya. Pada saat setelah terjadinya akad, orang yang menyewakan berhak mengambil upah atas barang yang disewakan, sedangkan orang yang menyewa barang tersebut berhak mengambil manfaat dari barang yang ia sewa. Akad ini disebut dengan akad muwaddah atau pergantian. Dasar hukum sewa menyewa yaitu terdapat pada surah At-Talaq surah ke-65 ayat 6 yang artinya, maka tempatkanlah istrimu di tempat kamu bertempat tinggal, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hatinya. Dan jika mereka atau para istrimu yang telah ditalak dan sedang hamil, maka berilah nafkah hingga ia bersalin. Dan kemudian jika ia menyusukan anakmu, maka berilah upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu. Dan jika kamu mendapat kesulitan, maka diperbolehkan perempuan lain untuk menyusui anak itu untuknya. Sumber hukum sewa menyewa yang kedua yaitu hadis dari Urwah bin Zubair. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW berkata,
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar pernah menyewa seorang laki-laki dari kaum Ibnu Ad-Dayat, seorang penunjuk jalan yang mahir dan pemeluk agama kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar menyerahkan kendaraannya pada mereka, dan mereka berdua menjanjikannya untuk bertemu di Gua Sur dengan kendaraannya setelah 3 hari pada pagi hari Selasa. Mungkin cukup di sini penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari penyampaian saya tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun sewa menyewa. Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan kabul, antara lain dengan menggunakan kalimat al-ijarah, al-istijar, al-iktira, dan al-ikra. Adapun menurut ulama jumhur, rukun ijarah dibagi 4, yaitu akid, syarat akad, ujrah, dan manfaat. 28 syarat sewa menyewa. Syarat ijarah terdiri dari 4 macam sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu al-ikad, terjadinya akad, an-nafat, pelaksanaan akad, syarat sah dan syarat lazim. Syarat terjadinya akad. Syarat al-ikad atau terjadinya akad berkaitan dengan akid, zat akad, dan tempat akad, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam jual beli menurut ulama Hanafiyah. Akid orang yang melakukan akad yang disyaratkan harus berakal dan mumayyiz minimal 7 tahun, serta tidak disyaratkan baligh. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz dipandang boleh apabila diizinkan walinya. Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, mensyaratkan orang yang berakad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad. B. Syarat anafat atau syarat pelaksanaan akad. Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh akid atau harus dimiliki oleh kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, ijrah al-fudul, ijrah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya, tidak dapat menjadikan adanya ijarah. 29 jenis transaksi sewa menyewa. Dari segi objeknya, sewa menyewa dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu sewa menyewa manfaat dan sewa menyewa bersifat pekerjaan. Pertama, sewa menyewa yang bersifat manfaat, umpamanya rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Sifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Ijarah seperti ini dibolehkan, seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu sewa menyewa yang bersifat kelompok.